Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Mas Edi Sugianto, channel yang selalu bahas custom room dengan cara mereviewnya. Oke, kali ini dengan custom room XD MIUI 12. Apa itu XD MIUI 12? Bagi kalian yang mungkin belum tahu, XD itu singkatan dari XDate. Jadi room ini adalah portingan dari XDate 69 teman-teman. Developernya maksudnya. Versi yang saya pakai adalah 2057 versi unofficial. Ini berdasarkan dari Xiaomi EU. Sebenarnya ROM ini tidak jauh beda dengan MIUI 12 yang pernah saya review yang versi Cina beta itu teman-teman. Tapi ini lebih minimalis, kemudian ada penambahan add-on yang menarik. Nanti kita akan lihat semuanya. Teman-teman silahkan lihat di sini. Di sini adalah MIUI versionnya MIUI 12 by XDate 69. Untuk spesifikasinya lengkap, saya menggunakan RAM 3GB. Ini sudah dengan Android 9. Untuk kernelnya sendiri menggunakan kernel Perf teman-teman. Oh iya, satu lagi, ini adalah build-nya tanggal 16 Mei 2020. Oke, jadi bedanya dengan yang kemarin, kalau kalian mungkin nanti menginstal ROM ini, untuk bedanya di sini untuk boot animationnya ini berbeda ya teman-teman dari biasanya. Boot animationnya menggunakan ya gambar dari developernya. Kemudian di sini sudah ada Gcam bawaan, maksudnya Gcam default yang sudah dimasukkan di dalam MIUI ini. Kemudian di sini sudah ada Magis versi 204. Jadi di dalam sudah ada Magis. Oke, itu tadi sedikit informasi tentang ROM ini ya teman-teman. Sekarang kita lihat untuk tampilannya masih seperti yang pernah saya review kemarin, MIUI 12 beta Cina kemarin. Di sini masih seperti iPhone. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada yang hilang di bawah, tidak ada lagi Mi AI atau tidak ada. Kemudian untuk ikonnya masih sama, font animasinya saat menutup aplikasi masih sama juga, masih ada. Kemudian untuk wallpapernya ya, wallpapernya kemarin itu ada dilengkapi dengan live wallpaper. Tapi di sini sekarang tidak ada live wallpaper, mungkin sudah dihilangkan. Dan di sini akan kita lihat untuk tema manajernya berisi apa teman-teman. Apakah ada live wallpaper di sini? Tapi tidak ada pilihan untuk live wallpaper, namun untuk pilihan tema dan wallpapernya keren-keren. Kalian bisa untuk mengkustomisasinya nanti jika kalian menginstal MIUI 12 ini. Kemudian masih ada juga split screen ya teman-teman, sama seperti kemarin ada juga split screennya. Oke, kita lanjutkan saja ke user experience atau pengalaman pengguna saat menggunakan MIUI 12 XD ini. Di sini untuk password and security kita lihat untuk face unlocknya teman-teman. Di sini kita coba namun tidak bisa. Kalau yang beta kemarin bisa, di sini tidak bisa. Kesalahan memuat kamera, jadi loading itu tidak akan berhenti, dia gagal untuk memuat kamera. Jadi face unlocknya tidak bisa digunakan. Saya tidak tahu kenapa face unlocknya di sini kok tidak bisa, padahal kemarin di beta Cina kemarin bisa, tapi versi Xiaomi EU ini tidak bisa. Mungkin di sini ada dua kamera, yaitu kamera Google dan kamera bawaan, jadi mungkin dia bingung untuk memuat kamera. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk galerinya masih sama dengan yang kemarin, dan juga untuk file explorernya masih sama. Kemudian yang beda tidak ada adalah AOD-nya, tidak ada, always on display. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat di sini ada untuk perekam layar teman-teman. Di sini saya sudah mencoba ya tadi untuk perekam layar, saya gunakan dan tidak ada masalah. Teman-teman lihat
Itu sudah saya coba untuk menggunakan perekam layar dan work pokoknya. Oke, kita lanjut ke performance. Di sini saya cek dan tes ya teman-teman menggunakan Antutu Benchmark, menghasilkan skor 59.750. Ini skornya agak tinggi ya dari kemarin kalau kalian mengikuti ROM yang saya review kemarin sama Mi 12 nya. Untuk hal yang multi touch ini sama, bisa digunakan dengan 5 jari. Kemudian akan kita lihat untuk bermain game teman-teman, game berat PUBG. Oke, kita lihat grafiknya teman-teman, dengan segala hal masih stok. Kita lihat untuk grafik apakah dia bisa menunjukkan full kanan, tapi tidak bisa ya teman-teman, cuma seimbang dan juga sedang, tidak mampu lebih pokoknya tanpa menggunakan GFX dan lain-lain. Oke, kita akan coba modenya arcade dulu teman-teman, tapi jaringan merah ini, pink merah, jaringan kurang bagus teman-teman, tak apa-apa, kita akan coba saja gameplaynya. Dan akhirnya kita terlambat di lobby teman-teman, sudah berada di dalam pesawat, dan kita akan cek untuk render gambarnya bagaimana, bagus dan cepat atau tidak. Terasa sekali teman-teman untuk kentangnya, kalian tidak bisa barbar kalau begini caranya. Di sini untuk sentuhannya juga kurang mulus lah kalau menurut saya teman-teman. Ya begitulah namanya MIUI itu, kalau untuk bermain game itu kurang bagus, lebih baik kalian custom ROM. Tapi tidak apa-apa lah, kalau untuk main santai-santai saja mungkin masih bisa menggunakan ini. Oke, itulah teman-teman untuk bermain game, padahal ini sudah menggunakan game booster MIUI 12, teman-teman lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke apa yang bekerja dan tidak bekerja. Di sini kalau memang kita lihat menggunakan manual kamera 2 API semuanya bekerja ya, enable Gcam-nya. Kemudian kalau kita lihat untuk Gcam-nya malah force close, tidak bekerja, padahal enable kamera 2 API-nya aktif tapi Gcam-nya force close, itu yang tidak bekerja pertama. Kemudian yang katanya diklaim di sini sudah insert magis, nanti kalau ini saat kita cek dengan root checker, tapi di sini belum status root, alias ponsel ini belum root, padahal tadi di penginstalan sudah root dengan magis, tapi di sini tidak root, mungkin perlu ganti versi untuk root lagi. Oke, itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga yang tidak bekerja adalah fast unlock ya. Fast unlock kalau teman-teman mengikuti di menit tadi, fast unlocknya tidak bekerja, dia gagal untuk input kameranya. Itu dia yang tidak bekerja. Kemudian saya kurang senang untuk status barnya teman-teman, macam kurang respon ya teman-teman. Kita pencet-pencet untuk misalnya di sini untuk flashlight, tapi lama kadang muncul, untuk mematikannya kadang lama, kita harus tekan-tekan berulang-ulang. Oke, sudah kita bahas tadi panjang lebar teman-teman reviewnya. Sekarang tibalah saatnya untuk conclusion ya teman-teman, untuk kesimpulannya. Jadi jika kalian ingin menggunakan custom ROM ini masih bisa ya teman-teman, untuk mungkin untuk bermain game masih bisa, untuk sosmed sehari-hari masih bisa. Hanya tadi ada beberapa bug kecil yang mungkin nanti sama developernya ke depan diperbaiki, jangan khawatir tentang hal itu. Lebih dari itu, di sini enaknya sudah kamera 2 API-nya sudah diaktifkan dari bawaan. Jadi kalian kalau Gcam-nya ini force close, mungkin kalian bisa mendownload Gcam versi lain kemudian diinstal di ROM ini, tetap akan bisa.
Oke, mungkin itu saja kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi referensi sebelum kalian memutuskan untuk menginstal ROM ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, kemudian share, bagikan biar yang lain tahu apa juga yang kamu tahu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.